Pagi Mas Dedi. Pagi. Saya sendiri toh ini. Iya, baru. Ini baru masuk, baru. Dingin nih semalam, dingin banget. Oh, di sini hujan dari hari apa ya? Dari hari Selasa, Rabu, sama semalam hujan. Gede banget hujannya. Ya memang lagi ini ya, cuacanya lagi. Ini guys, Bung. Pagi-pagi, Master, AA Didi. Pagi. Yang banjir depan rumah, nggak bisa keluar. Nggak turun-turun. Dari Daerah mana? Sampang. Daerah mana, Mbak? Kelapa Gading lah, daerah, tapi bukan Kelapa Gading itu, Kelapa Gading Sukapura, RSI Sukapura, RSI Sukapura. Oh, sekarang masih air ya? Tapi nggak tahu kayaknya sing depan, Kelapa Gading yang depan udah turun kali hari ini. Oh lah. Tahu tempat saya belum turun lah. Ya memang hujan terus ya, masa Selasa malam hujan sampai Rabu pagi. Habis itu tengah-tengah ntar hujan-hujan dikit. Ya nggak habis-habis airnya. Putus-putus. Sinyalnya jelek hujan. Iya. Siapa ini? Saya atau Mas Dedi? Itu, ini ada. Di sini adem banget. Ya, di sini hujan. Di Jakarta mau kemana-mana titik banjir saya juga lagi cari. Banyak kan di TV itu katanya hujan, Kemensos kasih bantuan. Pagi-pagi. Pagi. Mbak Agnes rambut baru ya, Sinciaan rambut baru ya. Bersih-bersih, rambutnya dibersih. Bukan itu Sincia, nggak boleh dicukur rambut pada saat Sincia ya? Oh, Iya katanya. Sebelumnya. Sebelumnya potong. Sincianya enggak. Sincia. Ya, pas Sincianya enggak. Tapi kalau sebelumnya sih nggak apa-apa sih. Katanya. Iya begitu. Ya gitu. Apa ya? Pagi Pak, pagi semua. Pagi, Ipong. Gongsi, Civo. Pagi. Angpaunya dong, angpaunya lempar sini. Banjir nggak, Ipon? Waktu malam tahun baru kan hujannya itu jam 5 sampai jam 9 malam. Itu di depan rumah saya seberang yang menuju ke Emporium itu macet cet diem. Panjang. Din gitu. Itu kayaknya udah banjir itu Pak di daerah Muara Karang, mana saya di rumah. Civo mana sih rumahnya emangnya? Pluit. Oh, Di biangnya ya. CBD Pluit gitu. Mertua di rumah sebelah. Oh, ini. Sebelah ini. Jadi tinggal jalan doang aja. Untung loh. Itu saya ke rumah sebelah aja basah. Soalnya lewat pintu kecil itu. Tembusan itu. Payungnya kan nggak cukup. Ipar saya rumahnya di Palem sampai jam 3 pagi baru nyampe rumah. Rumahnya udah kelelep segini. Ya. Gitu. Satunya lagi yang di Citra jam 8 dari sini jam 11 malam sampai Citra. Citra mana? Garden, di Citra Garden Jakarta Barat kan? Itu Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu loh Pak. Tapi nggak banjir kan, Citra? Menuju arah ke sananya ada yang ditutup banjir. Jadi dia puter gitu. Oh, waktu kemarin. Tapi sekarang udah enggak ya? Sekarang enggak. Pluit enggak. Pluit oke.
Yang di pinggir-pinggir situ, yang di Seji, yang di Cengkareng. Nah, itu kelelep itu. Tinggi. Ciawi dong atuh. Ya Pak Dedi ya. Pluit ada danaunya. Danau Pluit itu yang bukan. Yang dibangun Kalau zaman peluit Ahok. enggak apa-apa. Mm-mm. Ada danau tinggi. Ya, nggak apa-apa itu mah, jarang ada danau. Mm-mm. Harus bangun danau yang banyak-banyaknya di Jakarta supaya serem. Tapi sekarang udah nggak turun semua nih, udah banjirnya. Ada burita. Ada burita ya. Apa Pak? Tanya apa? Sekarang Burita. banjirnya turun. Oh, Udah waktu banjirnya udah surut. Belum. peluit sini enggak apa-apa Pak. Cuma ngerembeng gitu, terus udah surut. Tapi yang di rumah saudara yang kemarin ke sini itu katanya 1 jam lebih loh, 90 menitan. Masih di bawah lutut. Apa ya, di daerah Cengkareng situlah. Waduh. Masih. Hmm. Fluid nggak apa-apa. Tapi saya udah pernah 2013 kena sampai segini loh. Gini. Penuh. Rumah saya habis. Tempat tidurnya habis. Ngeri itu yang 2013 itu. Iya, iya. Itu banjir bandang. Hmm. Satu Jakarta minggu tiap tahun banjir. kerendem toh itu. Rendem Iya. seminggu. Airnya diem loh itu 1 minggu sampai hitam. Pertama kayak bening-bening itu coklat-coklat. Lama-lama jadi hitam airnya. Aduh. Nggak bisa. Kalau mau kemana-mana berenang dong. Mau beli makan, kedua. Naik getek itu Pak. Saya ngungsi naik getek ke sono, ke hotel yang seberang Emporium itu. Wah, Naik getek. fungsinya ke hotel. Hotel gratis dong berarti ya. Bayar Pak. Masih bayar, padahal lagi banjir gitu ya. Bayar. Waduh. Harganya Bayar waktu itu. wah, 3 hari. 3 hari terus ngungsi ke rumah saudara. wah. Ada air. Nah ini udah lengkap Pak. Ya. Dan nih. Tuh. Nah ini. Oke, duduk di atas blok. Terus baik. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Finger pressing on the floor. Roll upper arm out, keep the shoulders rolling down. Then in this position. And the elbow palm together. Just step on one. And slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Relaxkan dari kulit kepala. Relaxkan kulit wajah. Relaxkan dua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Relaxkan perut dan organ-organ yang ada dalam perut.
Napasnya normal, normal inhalation, normal exhalation. Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan buka matanya, lihat ke lantai, baru lihat ke depan. Oke, rilis buat adu muka wirasan. Jempol kakinya touching each other, lututnya dibuka. Boleh kepalanya kasih blok apa-apa. Kalau nggak sampai. Yang penting pantatnya tekan. Jangan naik. Extended trunk forward, relaxkan groinnya, relaxkan perutnya. Perutnya relax, groinnya relax. Oke, maaf. Sekarang rapatkan kedua kakinya. Pada muka Vajrasana. Pahanya dirapatkan. Rapatkan pahanya, dorong lagi ke depan. Kalau nggak sampai, kepalanya boleh kasih blok Vajrasana. Ini lebih panjang. Perutnya sama, relax. Groinnya juga relax. Jadi kalau rapat ini dia lebih ke arah ke punggung ya, ke spine. Vajrasana, Ivon, bukan Adho Mukha Svanasana. Vajrasana. Vajrasana itu kakinya dirapatkan semua. Ya, dorong, head down. Oke. Buka lagi kakinya lebar. Virasana. Sambil dirasain ya. Virasana ini efeknya di mana? Vajrasana efeknya di mana? Virasana lebih efek ke hipnya. Pada dibuka. Kalau Vajrasana efek ke spine-nya. Spine-nya lebih panjang. Oke, rapatkan lagi kakinya. Vajrasana. Rapat kedua kakinya lagi, pahanya dirapatkan. Pantat aja naik. Your bottom down. Oke, Kama. Adho Mukha Svanasana. Kakinya dibuka. Selebar hip. Dan kedua telapak tangannya. Tekan kedua telapak kaki. Parallel outer heel.
Oke, dorong badannya ke depan buat plank. Dorong ke depan. Plank. Tekan tangannya, dorong dadanya ke arah punggung, resistan shoulder blade-nya. Balik lagi ada muka swanasana, tekan tangannya, dorong. Dorong lagi ke depan, plank, lakasana, tekan kedua telapak tangan, dorong dadanya ke arah punggung, bagian atas, resistan. Luruskan elbow, tekan ball of the foot. Balik, Adho Mukha Svanasana. Walk forward, Ardha Uttanasana. Luruskan lututnya. Tumit, lutut, hip, gak lurus. Angkat kaki kanan ke belakang, lurus. Jaga hipnya inline, lutut kaki kanan menghadap ke bawah. Actionnya tekan dari kaki kiri, kemudian dorong kaki kanan ke belakang, dorong badannya ke depan. Coba tekan kaki kiri, dorong kaki kanan ke belakang, dorong badan ke depan. Lurusin lagi Purita kakinya. Balik lagi. Ganti kiri. Hipnya inline, tekan kaki yang kanan, dorong kaki kiri ke belakang, dorong badan ke depan. Coba. Tekan kaki kanan, dorong kaki kiri ke belakang, dorong badan ke depan. Keep hip inline. Kalau hipnya turun, yang kiri itu sebenarnya kaki kanannya kurang nangkep. Oke, balik lagi. Bend the elbow, head down. Tarik tangannya sejajar dengan tumit kaki. Luruskan lutut. Oke, keep look forward. Angkat lagi kaki kanan. Dorong badannya ke depan, dorong kaki kanan ke belakang. Oke,
tarik tangannya, bend the elbow sejajar dengan jari-jari, sejajar dengan tumit kaki yang kiri, head down. Angkat kakinya ya. Waktu badannya ke bawah, kakinya diangkat. Head down. Actionnya kayak tadi. Badannya ke bawah, kaki dorong. Ayo, tekan kaki kiri, kaki kanan dorong. Dorong, jangan ngangkat aja. Kasih tenaga, dorong. Nah, ya. Dorong. Kaki kanan, dorong. Tekan dari kaki kiri, mendorong ke kaki kanan. Ayo. Lurus, Ivon. Oke, keep look forward. Turun. Ganti kaki ya. Change. Angkat. Jangan nunduk dulu. Tekan dulu kakinya yang kanan, dorong ke kaki kiri. Badannya juga dorong ke depan. Kan tadi bagi dua ya. Kanan, tekan. Badannya dorong ke depan. Kaki kiri dorong ke belakang. Oke. And tarik tangannya sejajar dengan tumit kaki. Down. Tekan dari kaki yang kanan, mendorong badan ke bawah, mendorong kaki yang kiri. Ayo, kaki kirinya dorong. Dorongnya dari mana tenaganya? Dari kaki yang di bawah, kaki kanan. Kaki kanan dorong, badan ke bawah, kaki kiri ke atas. Tenaga tetap dari kaki yang di bawah. Terus, jadi jangan ngangkat doang. Kasih tenaga, kasih tenaga. Kasih tenaga, ingat kasih tenaga, dorong ya, kasih tenaga ya. Oke, and release. Look forward, finger on the floor. Tangan kakinya turun lagi. Angkat tangannya ke atas, Upasthasana. Tekan kakinya, tarik. Ingat nih, kakinya tekan, angkat tangannya, dorong, tarik. Kakinya tekan, ngerasain ada action membalik ke tangan. Tekan, dorong. Tahan. Oke, balik lagi. Uttanasana, head down. Mundur ke belakang, buat plank. Mundur kakinya ke belakang, buat plank. Maju lagi ke depan, Uttanasana lagi, head down. Keep look forward, mundur lagi, plank lagi. Tangan, dorong dada ke arah punggung. Maju lagi, Uttanasana lagi. Head down. Oke, keep look forward.
Angkat tangannya ke atas, Uvahastasana. Letakkan tangannya di pinggang. Kita akan buat Virahadrasana 3. Sebenarnya actionnya ada di dorongan kaki ya. Jadi awareness-nya adalah hari ini action di kaki. Paham ya? Kakinya aktif ya, jadi jangan ngangkat aja. Oke, saya nggak lihat teman-teman Virahadrasana 3-nya lurus mau nggak. Tapi teman-teman bisa nggak action menjaga action dari kakinya ngedorong naganya ya. Oke. T, tangannya di pinggang. Oke, kemudian angkat kaki kanan ke belakang. Dorong ya. Dorong badannya ke depan, Virahadrasana 3. Ya, dorong kaki. Dorong. Jangan sekedar ngangkat. Ayo kasih tenaga, dorong, lurus. Stay. Gurita, ayo dorong. Virahadrasana 3. Warrior 3. Dorong. Bagus. Ya, mes lurus. Dorong. Ada tenaga. Feel. Kaki di bawah lurus. Kanan. Dorong. Stay. Oke. Finger on the floor. Udah. Bend the elbow. Tarik tangannya sejajar dengan tumit kakinya yang kiri. Head down. Dorong. Kaki yang di bawah, tekan kaki di atas, dorong. Stay. Dorong ya. Gurita. Dorong. Kasih tenaga. Oke, keep look forward. Oke, turun kakinya. And come up. Uvahastasana again. Tangannya di pinggang lagi, ganti kakinya diangkat. Kiri. Sadar, action mendorong kaki ya. Jadi sadar kakinya itu kerja. Yang di belakang, yang diangkat. Oke. Extend the trunk forward, dorong ke depan badannya, angkat kaki yang kiri. Dorong. Mendorong bukan ditegangkan, ada action mendorong, santai aja, mendorong kaki, ayo anak, dorong kakinya. Virahadrasana 3, ayo dorong kaki, finger on the floor, dorong, and tarik tangannya sejajar dengan tumit kaki yang kanan, head down, dorong. Yuk, dorong kaki kiri. Stay. Oke, keep look forward. Oke, turun kakinya lagi. Uvahastasana. Tahan. Angkat tangannya ke atas. Kita Uvahastasana. Oke, balik. Adho Mukha Svanasana. Rapatkan kedua kakinya. Angkat kaki kanan ke belakang. Dorong ya kakinya. Terus kakinya dorong. Ikutin ke arah kaki yang kanan, dorong lurus. Kasih tenaga.
Jangan ngangkat doang. Tapi rasakan, angkat kaki kanan. Yes, dorong kaki kanan. Dorong kaki kanan. Lurus ya, kaki kanan lurus, dorong ke atas. Oke, balik. Angkat kaki kiri. Kasih tenaga, kasih tenaga. Dorong, stay. Jangan ditekuk lutut, dorong. Roll pahanya inward. Roll pahanya inward. Balik lagi. Angkat kaki kanan lagi. Dorong, dorong. Sudah, tahan. Kasih, jangan terlalu kuat. Kita mau neken kuat-kuat, jangan. Santai aja, tapi ada action mendorong. Sadar. Mendorong, lurus lututnya. Dan mundurkan tangannya ke belakang. Terus sampai tangannya sejajar dengan tumit kaki yang kiri, head down. Dorong terus, jangan ditekuk, Wawina. Dorong kaki. Terus. Lurus kakinya. Jangan ditekuk, ada action mendorong kakinya, roll in. Oke, maju lagi ke depan. Buat Eka pada masih ada muka swanasana, stay and ganti kaki. Kiri, cut. Sadar ngedorong ya. Angkat kaki kiri, ngedorong. Feelingnya, awareness-nya di sana nih. Bukan cuma ngangkat doang, tapi nggak ada tenaga gitu, nggak ada dorongan, nggak ada kesadaran untuk mendorong. Dorong kaki yang kiri, terus kasih tenaga, mundurkan tangannya ke belakang, jajar dengan tumit kaki kanan, head down, dorong, terus dorong, lurus. Tinggi-tinggi juga nggak apa-apa, yang penting ada action mendorong. Stay. Dorong. Oke, balik lagi. Walk. Tangannya. Oke, balik Adho Mukha Svanasana. Dorong badannya ke depan. Plank. Tangan, dorong punggungnya. Balik lagi Adho Mukha Svanasana. Dorong lagi ke depan, plank lagi. Balik lagi Adho Mukha Svanasana. Oke, release Adho Mukha Virasana. Press, relax, buka. Yeah.
Oke, release. Ini ambil bloknya posisinya seperti ini, boleh tinggi ya, boleh rendah. Nanti teman-teman bisa diatur tinggi dulu aja. Kemudian posisinya nih, terbuka position kita atur nanti. Nah, lututnya dibuka lebar hip, toes in. Oke, yang pertama ini kita bend elbow-nya. Elbow bend ke depan ya. Di 90 derajat. Nah, di sini bertahan tuh. Tekuk, kemudian taruh dagunya. Nah, ketika taruh dagu hanya support sedikit. Bertumpulah di kedua tangannya. Shoulder blade-nya broaden. Nah, jadi kakinya ini sebenarnya chaturanga ya, tapi kita hanya melatih bagian upper back-nya aja. Upper body. Kakinya enggak lurus. Kita hanya menguatkan bagian upper body-nya. Ya. Ini kita masih belajar supporting dulu ya, pakai dagunya ada di atas blok. Nanti lama-lama juga bloknya kita lepas atau kita turunkan. Rasakan ya. Jadi elbow bend 90 derajat. Ini shifting ke depan. Nah, ini. Stay. Nah, jangan lagi ini. Rasakan. Nah, nanti kita nggak usah pakai blok. Bloknya boleh dipindahkan lagi. Dorong, kaki ke depan. Tuh, turun ya. Dah, stay. Lebih rendah lagi. Tahan. Stay. Oke. Jangan narik gini. Jangan. Ke depan aja. Ya. Paham? Yuk, silakan buat. Tinggi dulu, tinggi. Tinggi dulu. Tinggi dulu. Ya. Tinggi dulu, tinggi. Yes. Dah. Elbow 90 derajat ya. Jadi shifting ke depan. 90 degree. Dorong ke depan, jangan ragu-ragu. Ntar saya lihat nih, bisa kelihatan. Ya gitu. Siapa? Anak, oke, pas gitu 90. Ya. Dorong ke depan, elbow-nya. Gap, oke, good. Ya, Mbak Vina oke 90, dorong, ya ragu. Agnes, oke. Burita, elbow closer. Dorong lagi ke depan, Mbak Vera. Dorong lagi kurang. Nah, kurang tegak lurus dia. Segitu. Oke, good. Yes, gak ragu-ragu. Ayo tahan, tahan. Belum suruh ngangkat. Burita, tekuk lututnya Burita, nggak kuat kalau lurus. Tekuk aja, lututnya tekuk. Stay. Terus tahan, pegel kan, gitu juga. Stay. Tekan tangan. Oke, balik lagi. Kamar. Pegel nggak? Rasakan. Nah, justru itu teman-teman, tekan tangannya, rasakan di shoulder blade-nya. Dadanya mendorong ke arah shoulder blade-nya bisa buka. Oke. Ulang lagi ya. Ini belum, masih pakai blok. Nanti lepasin bloknya. Tahan. Ya, siap. Masih pakai blok. Elbow. Ya, bend. Dorong ya ke depan. Jadi yang dipanjangkan itu bicep. Otot bicep. Ya, elbow closer. Elbow closer to your body. Ya, stay. Tahan. Nah, itu Ivon tangannya ke belakang elbow-nya. Nggak mau dorong ke depan. Elbow jangan dorong ke belakang, ke depan. Badannya. 90 derajat. Stay. Mbak Vera masih agak sedikit ke belakang elbow-nya. Itu. Ke depan. Ke depan. Stay. Tekan tangan. Oke. And come up. Itu teman-teman. Ivon masih ke belakang. Jadi tangannya gini, Ivon. Ini
nekuknya dorong. Ini kan nekuk. Ini bukan ke belakang gini. Dia ke depan nekuknya tuh. Diam. Jadi ini sama ini tegak lurus, bukan yang gini. Memang ditekuk juga, tapi dia actionnya begini. Enggak, si elbow ini ke depan actionnya. Tuh. Enggak gini. Nah, enggak ya. Enggak ke belakang, enggak dorong gini. Enggak gini, tapi ke depan. Oke, ulang sekali lagi. Ke depan. Jadi yang terasa otot bicep. Otot bicep ini. Nih, bicep, bukan tricep. Kalau ke belakang tricep, nih bicep. Jadi teman-teman menahan di otot bicep. Otot ini, nih yang depan. Kalau ini terasa bekerja benar. Tapi kalau banyak di sini tandanya tangannya ke belakang. Ya. Oke, yuk buat. Yang terasa ini bicepnya. Oke, yuk. Jadi dorong. Bend elbow. Nah, bicep, tekan tangannya bicep. Nah, ya gitu. Nah, ya dorong. Rasakan bicep. Nah, masih ke belakang, Ipon. Dorong ke depan, badannya lagi, Ipon. Shifting ke depan jangan ragu. Bicep yang terasa. Oke, Bu Rita, yes. Nah, benar. Oke. Terus dorong, masih belum, Ipon. Itu masih kurang ke depan, Pon. Dorong. Oke, rilis. Coba kita lihat Ipon nih. Ipon kurang ke depan. Ayo, boleh pipis di sini. Nah, sekarang benar. Jangan. Sekarang benar. Tuh, kan masih sedikit ke belakang ya? Elbow-nya. Benar nggak? Kelihatan? Jangan. Ulang. Masuk sana. Nih, lihat. Takut saya lihat, salah lihat. Benar kah? Ke belakang apa pas? Pas ya, sekarang. Ini pas deh, Pak. 90 Ya. derajat kali ini. Benar. Lihat ya. Nah, ini pas. Oke, good. Yes, please. Good. Oke. Nah, itu caturangga kayak gitu. Paham? Dah, yuk sekarang kita buat caturangga masih ditekuk lututnya. Tapi badannya dorong ke depan. Ya, badannya dorong ke depan. Caturangga. Bloknya dilepas. Siap? Caturangga, bloknya dilepas. Siap, ready? Elbow closer. Dorong badannya ke depan. Shifting. Ya. Oke, ke depan. Angkat badannya lagi, kepalanya dikit. Agnes, tekan tangannya. Kayak tadi ada blok. Lu nggak pakai blok. Angkat badannya. Ayo Bawina dorong. Depan turun. Stay. Ayo turun lagi berani turun. Bawina turun ke depan. Oke, cukup. Masih ditekuk padahal itu, ayo dorong ke depan. Masih ditekuk kan kakinya. Nah, apa, Mbak Vera? Berat. Oh, iya masih sakit. Ya, anggap aja penguatan, tapi jangan dipaksa. Aku sebentar Coba. aja holdnya ya. Anggap aja pemulihan gitu, penguatan. Sebab kalau enggak, nanti dia juga nggak bisa juga. Dikit-dikit, tapi jangan
Udah oke kuat, nanti ulang lagi. Gitu. Oke, udah Bu. Siap. Tuh, dorong depan, elbow closer, dorong. Stick, tahan. Tahan. 90 derajat. Tuh, tekan tangannya, dorong ke shoulder blade. Oke, release. Oke, buka suara sana. Oke, kamar. Oke, buat Sirsasan 2. Nah, Sirsasan 2, elbow-nya kan 90 derajat persis kayak chaturanga. Tadi kita udah belajar kan pose chaturangganya. Nah, tetapi pada saat 90 derajat itu ketika sudah naik ke atas, teman-teman. Artinya sudah full pose, dia 90 derajat. Seperti chaturanga. Kan nggak lepas kan, semua kan posisinya sama. Basicnya dari chaturanga 90 derajat, maka kita benar-benar 90 derajat latihannya. Supaya apa? Si bicepnya ini kerja. Ini juga sama, bicepnya kerja. Menahan bicep, ya, shoulder blade, tricep. Jadi tidak tricep aja. Nah, 90 derajat itu ketika udah naik. Jadi kalau udah naik itu 90 derajat tangan. Waktu start awal, dia nggak mungkin 90 derajat. Nggak bakal bisa, ya. Kalau start awal 90 derajat, waktu naik dia lebih dari 90 derajat nantinya. Paham? Nah, yang kedua, kakinya itu benar dorong, ya. Jadi waktu ngangkat, teman-teman, itu dorong kakinya. Jangan hanya sekedar lempar, tapi dorong, actionnya mendorong, ikutin arah kaki. Tadi kan kita udah belajar ya, kaki lurus, kemudian naik kan. Nah, dorong seperti tadi. Jadi, even itu teman-teman boleh ya, teman-teman boleh ke tembok, boleh dekat ke tembok atau boleh di tengah. So, yang penting tadi kita belajarnya bukan naiknya. Oh, saya mau bisa naik enggak, tapi praktekkan atau sadari gerakan yang tadi kita udah buat. Chaturanga 90. Kemudian shoulder blade-nya seperti plank, ya, broaden dadanya. Jadi dada kita dorong ke punggung, bukan dorong kemari. Kedua, kaki pada saat take off dorong ke atas, ngedorong tenaga, bukan hanya ngangkat melempar ke belakang. Sebenarnya hasilnya udah bisa ya, kalau tadi kita praktekkan kembali dari tadi pecahan-pecahan tadi, dia masuk. Ini juga bisa masuk ke semuanya ya, bisa ada muka fiksasan juga bisa. Teman-teman boleh di tengah, boleh di tembok ya, oke, nggak jadi masalah. Karena kan kita bukannya bisa naiknya, tapi proses dari yang awal sampai dia bisa naik. Boleh di tengah, boleh di bawah. Oke, udah. Kalau mau di tembok, tempelkan punggungnya. Kepalanya nempel ke tembok. Tapi kalau mau away sedikit sekitar 10 cm dari wall. Boleh. Oke. Nah, elbow-nya boleh teman-teman, boleh pakai tali. Jari-jari tangannya dibuka. Kemudian, kan kalau tadi shifting, kan ini ke depan. Ya kan 90 derajat sudah jadi nih. Oke, berarti titiknya ada di mana? Harus pas titiknya. Taruh crown sini ya. Nanti kalau dia dapat kan dia nanti begini. Tuh ukurannya kan segini. Yes. Ya, jadi nggak waktu pertama jangan 90 derajat. Kalau udah naik baru 90 derajat. Oke, dan tadi kan gini. Ini nekan, ini ngedorong teman-teman, dorong kakinya tuh. Dorong, dia naik, ngedorong, aktif kaki yang di atasnya. Aktif kaki yang di atasnya ya. Aktif tuh. Dorong, kemudian dadanya dorong kayak chaturanga. Iya, kayak chaturanga, dorong. Terus 90 derajat dorong. Kakinya naik ke atas. Ya. Dorong, ini punggungnya jangan dorong dadanya ke arah shoulder blade. Dorong dadanya ke arah shoulder blade. Ya. Jadi teman-teman jangan si dada ini dorong kemari.
Dada dorong ke arah shoulder blade, ke punggung, ke sana. Kaki tetap action, dulu aktif kakinya. Aktif kakinya. Ya, mendorong, ikutin arahnya dia mau naik. Jangan dilempar. Nah, yang sering terjadi waktu dia melempar, kakinya nggak mau aktif. Ya, ini gerakan untuk waktu kita mau latihan kaki lurus. Even kalau teman-teman udah bisa naiknya mau ditekuk langsung lurus juga nggak jadi problem, karena dia udah understanding. Ya, ini kita belajar bagaimana waktu swing kaki lurus. Paham? Ya, aktif ya kakinya ya, jangan lemes ya. Yang di atas ngedorong nanti baru satukan. Oke? Yuk silakan buat. Roll in ya, teman-teman, roll in. Boleh ke tembok. Lurus. Wait. Tadi. Karena naiknya masih tekuk. Angkat kaki satu lurus. Kita belajar lurus. Straight, dorong. Dorong, roll in, dorong. Terus gitu Mbak Wina, dorong. Nah, kan langsung naik. Jadi udah lurus. Terus, lurus lagi dorong Mbak Wina. Actionnya dorong. Dorong. Yes, itu Mbak Vera, dorong. Good. Aktif kakinya ngedorong. Ah, bagus. Dorong. Ana, waktu naik, Ana kakinya nekuk. Harusnya dorong Ana. Dada arah shoulder, rapatin kakinya. Bagus, Burita. Dorong, aktif kerja. Nah, iya gitu lurus. Iya, jangan nekuk, lurus. Ah, benar. Agnes lurus kayak gitu, bagus. Wina lurus, oke. Pak Vera lurus. Ivan tinggal kakinya sedikit lagi. Dorong punggungnya ke shoulder blade, Ivan. Dorong punggungnya ke shoulder blade, dorong kaki ke atas. Ana masih belum lurus kaki, straight. Belum dorong dada ke shoulder blade. Kita rapat kakinya. Oke, release. Turun. Ya. Oke. Ana masih belum naik. Belum tadi ngikutin instruksinya ya. Ana, tadi saya bilang bisa ya teman-teman. Mau teman-teman kakinya mau langsung ditekuk naik ke atas juga bisa, no problem, bisa aja. Tapi tadi kan kita belajar untuk mengaktifkan kaki, artinya kita bisa aware menjaga, ya, menjaga. Kalau kakinya ditekuk naik silahkan, tapi dari atas lurus. Nah, kebanyakan dia waktu dia naik tekuk, ya lurus ke atas itu akan goyang, kan? Sepertinya goyang itu nggak dapat. Nah, tapi kalau kita udah kakinya lurus, ya artinya udah belajar dari step awalnya, dorong lurus, itu kaki ke atas lurus. Artinya apa? Kakinya itu kayak ada yang narik ke atas. Feelingnya kayak gitu feelingnya. Dari awal kita udah ready, mendorong. Jadi sebenarnya kaki satu dulu sebagai leader untuk menarik kaki yang di bawah, mendorong, membawa ke atas. Feelingnya kayak gitu. Nah, kemudian Ivon sama Ana itu dadanya kurang dorong, Fon. Dada kamu kurang dorong, berani ke dorong ke punggung, sehingga kaki kamu tadi Ivon itu masih begini, kurang tegak lurus. Nah, kalau yang lain-lain udah tegak lurus dia antara kaki, jadi badannya nggak jatuh begini, ya. Si dadanya itu nggak begini, nggak jatuh, tapi
masuk dadanya ke arah shoulder blade. Jadi punggungnya lurus kakinya. Nah, itu karena apa? Kita berani untuk mendorong si dada. Ketika dorong dada ke arah punggung, si kaki akan bergerak sendiri. Sehingga yang tadi kita seperti chaturanga, kita tidak berat di tangan. Enteng. Karena kita berani mendorong. Paham? Ya, nggak apa-apa kan ada tembok dulu. Nggak apa-apa. Tuh kalau jatuh pun ada tembok sedikit. Ya, kecuali udah di tengah. Ya, kita belajar dulu. Nah, kasih jarak 10 cm ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Berani dorong. Oke, kalau Ana tadi masih drop banget, Ana. Belum di crown head, sama dada kamu masih belum. Jadi badannya kayak arch gitu loh. Nggak bisa tegak. Lurus kakinya sama kepalanya. Oke? Kita buat lagi ya. Atau gini deh, sebentar. Ana sama Ivon, kita belajar melihat ya. Apa sih yang tadi saya bicarakan gitu loh. Biar teman-teman tahu, oh maksudnya gini nih. Yuk, kita buat Ana sama Ivon berdua bareng-bareng. Ya, nanti teman-teman lihat kira-kira kita bantu seperti apa nih. Ya, lihat. Sehingga kita tahu nih, oh nih murid saya gini ya. Nah, jadi kita tahu di mananya. Kita bisa mengevaluasi di mananya nih yang mau kita perbaikin. Lihat ya. Dia udah naik 90 derajat, misalnya Ivon pas, misal. Sebab nanti itu akan mempengaruhi. Bro, mana nggak 90 derajat? Iya kan? Benar? Iya. Oke, Ana coba. Coba belajar melihat dan belajar mengkoreksi, bukan mengkoreksi ya, membantu lah kalau saya. Oke, rilis. Dah. Oke. Dah, kita akan berikan masukan ke yang di atas dulu, Ana. Kenapa Ana? Seperti tadi buatnya. Pertamanya. Ada yang ngasih masukan? Lihat nggak? Ayo. Sikunya enggak 90 derajat ya. Sikunya enggak 90. Ya. Ketika disebabkan apa? Kita kekurangan tekanan. Makanya Ana tidak berani untuk mendorong ke belakang. Dia kalau mendorong lagi dia jatuh. Karena pegangan posisi pondasi tangannya yang satu udah lebar, sikunya udah jauh. Paham? Sehingga dia tidak bisa mendorong. Dia kalau dia paksakan lagi dia jatuh. Makanya Ana bertahan seperti itu. Satu, ya. Jadi kita lihat dari pondasi. Dari pondasi nanti kesananya ngikutin. Oke. Terus, jadi Ana pondasinya terlalu lebar. Maksudnya udah 90 Ana. Yang tadi saya bilang, start awalnya harusnya jangan langsung 90. Ya, nanti kalau udah naik di 90. Gitu loh. Oke, kalau Ivon? Ivon udah hampir lurus nih, Pak Dedi. 90-nya kepalanya terlalu nggak, kurang 90 juga, dikit aja kalau Ivon mah. Kurang dikit gitu. Ya. Iya. Sama Ya. Jadi kurang dorong. Jadi kalau ya. Jadi Ivon 90 itu kurang 90 kecil atau lebih dari 90? Dia lebih dari 90 Ivon tadi. Jadi hampir kayak Ana ya. 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 Kepalanya jadi kayak pas naro itu pertama-tamanya jadi pas, udah gitu pas mau dorong jadi kejauhan tangannya. Iya. Nah, sehingga ketika Ivon mau saya suruh tekan, Ivon dorong lagi dada ke arah punggung, itu pasti dia nggak, karena dia pasti tahu akan jatuh, gitu loh. Makanya Ivon bertahan di sana. Dan itu pentingnya tadi saya bilang posisi 90-nya itu penting karena si chaturanga itu yang berperan yang tadi. Kalau lewat jauh disuruh ayo dorong, pasti jatuh kok. Ya, jadi harus pas 90 itu pas dia ngedorongnya. Makanya harus tahu ukurannya, kita mau start awal jangan pas 90. Ketika udah kaki udah naik diukur dulu, oh ini 90 saya segini.
Jadi tripodnya segitiga sama gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi tadi ya, berarti udah koreksi ya tadi ya. Sekarang kita lihat coba siapa? Agnes. Kita lihat Agnes. Kita lihat ya. Nih, lihat posisi 90-nya. Start awal. Ya, tuh kan dia nggak 90 kan start awalnya. Tapi nanti pas naik dia akan buat 90 misalkan. Kita coba lihat 90 enggak. Kelebihan juga dia akan mendorong kelebihan. Kecilan. Berat. Nah, sama lebih dari kurang 90 juga akan jatuh, kita harus pas. Agnes kurang 90-nya, kamu kekecilan. Itu terlampau dalam gitu ya Pak ya maksudnya ya, kekecilan. Iya, jadi dia banyak dorong ke belakang. Pas. Kayaknya sih harusnya pas. Nah, tuh kalau pas dia bisa lurus. Dorong dadanya, dorong kakinya lagi, dorong ke atas. Hap, terus, kakinya dikit lagi. Terus. Nah, oke. Yes. Nah, dia bisa berani untuk mendorong karena ada space untuk 90-nya. Sekarang pas di 90. Dia bisa dorong ke belakang. Ya, dorong lagi punggungnya ke belakang, maka kaki akan ngedorong kok. Dorong punggungnya dadanya ke arah punggung. Nah, kakinya akan ke belakangin dikit. Yes, dia masih bisa nahan megang di tangan. Masih ada. Kalau lebih dari 90 dia akan jatuh. Kurang juga akan jatuh sama. Oke, paham ya? Ngerti ya? Jadi important kita posisi awal yang tadi caturangga, makanya benar-benar kita belajar caturangga. Si bicepnya kerja pada saat kita membuat tripod, bicepnya ini kerja. Ini bicep. Teman-teman rata-rata di tricep, nggak mau mengaktifkan bicepnya. Paham? Ngerti ya? Oke, yuk kita ulang lagi bareng-bareng. Gurita masih nempel ke tembok aja. Kita ulang lagi. Lurus kakinya ya, angkatnya lurus. Follow my instruction ya. Yang tadi udah dikoreksi. Lalu jauh, Ivon. Tangannya masukin lagi. Terlalu jauh. Coba anak naik langsung. Coba diukur dulu. Hap. Nah, ini anak pas kurang masuk tangannya dikit lagi. Telapak tangan masukin. Dalam dikit. Anak. Dah. Dadanya ya. Oke, Gurita. Rapat, Gurita. Anak dapat tuh. Ayo lurus anak. Dorong kakinya ke atas anak. Terus. Straight, dorong ke atas. Makanya lurus kakinya anak. Jangan nekuk. Aktif kakinya. Terus. Rapat. Ayo, Ivon. Ivon dadanya masih. Bagus. Agnes lurus ya. Vera juga lurus. Oke. Nah, badannya udah dapat ini anak. Tinggal kakinya dorong ke atas. Ivon dorong lagi. Dikit ya, Ivon udah ada perubahan ya. Nah, anak badannya dilurus, tinggal kakinya anak. Good. Nah, itu dapat tuh kan? Udah dapat tuh anak. Good, lurus lagi. Dorong, jangan dorong dadanya ke depan, tapi dorong punggung. Ya.
Oke, release. Oke, turun. Oke, yuk buat dulu. Ada buka Svanasana. Nanti saya terangin lagi. Oke, ada muka Virasana. Oke, come up. Nah, jadi sebenarnya kalau secara general ya melihat bahwa teman-teman sebenarnya udah bisa naik. Benar. Ya, secara lihat umum wah udah naik gitu aja udah. Kalau yang orang awam melihat, wah, udah pasti hebat, maksudnya udah bisa gitu loh. Ya, meskipun tidak lurus, tapi kalau kita yang sering belajar yang di area, saya pikir di area ya. Jadi kita jangan sama aja, bisa dikatakan bisa. Cuman kalau kita yang sering bermain di area alignment, yang kayak belum dapet, gitu, paham ya? Ngerti ya? Kan kita nih belajar di area, artinya di area alignment. Kita selalu berininya di alignment, artinya. Nah, event itu kita melihat orang yang udah naik seperti itu ya, kalau mereka punya pikir ya itu bisa ya bisa gitu, bisa oke. Dan kita juga nggak perlu kasih komen gitu misalkan. Karena kita bermain di area yang alignment, maka kita juga harus mengutamakan itu gitu loh. Kita jangan sampai dapat ya bisa naik puas, enggak, belum tentu gitu loh. Karena kalau udah bisa naik, kalau alignmentnya nggak pas, maka kita akan merasakan pegel di tangan atau nggak pas gitu feelingnya, ya paham? Karena kita bermain di area alignment, jadi mau nggak mau kita harus dapat feel yang pas gitu loh, feel yang pas, yang dapat oke. Nah disitulah pasnya, titiknya, paham ya? Jadi kalau saya bilang secara umum teman-teman bisa naik udah oke. Kayak tadi Ivon, kayak tadi Ana ya. Seperti itu secara umum oke, bisa kok. Bisa, mereka udah bisa. Tapi kalau mau kita bermain di area alignment ya belum pas gitu aja. Paham ya? Gitu. Jadi tadi yang seperti itu kalau yang kenapa? Ya, tadi kan kalau kaki kan ditarik gitu lurus gitu ya. Itu tuh saya yang kaki satunya itu tuh kayaknya takut. Kalau saya lihat Agnes itu kan bisa dua-duanya gitu ya. Nah, ini saya agak tekuk gitu yang satunya. Jadi satu bisa lurus gitu ya. Nah. Tapi tarik satunya lagi kayak nggak sama. Harusnya kan sama tadi kalau saya lihat yang udah ini ya. Kenapa ya? Ya, itu memang belum ada kesadaran, tapi nggak apa-apa. Yang penting kaki lead dulu. Kaki lead itu kaki yang di atas. Yang di awal dulu itu harusnya membawa kaki lead, membawa kaki yang satunya. Harusnya sih memang dua-duanya kalau bisa. Tapi kalau belum, ya nggak apa-apa dulu. Kan tiap orang beda-beda awareness-nya, Bu Rita. Nggak apa-apa. Karena mungkin tadi Bu Rita ada rasa takut, maka kakinya ditekuk gitu. Tapi nggak apa-apa, coba belajar dikit-dikit. Yang penting kaki yang awalnya itu yang utama. Kaki yang awalnya itu yang utama, ya. Jadi roll in, dia lurus kalau mau kita lewat satu kaki. Beda lagi dengan dua kaki. Nggak jadi masalah. Kan kita belajar bermacam-macam cara. Nah, kebetulan hari ini kita belajar bagaimana mengangkat dengan satu kaki, maka awareness-nya di sana gitu loh. Paham? Nanti nggak harus mau ngangkatnya mau satu kaki kayak mau dua kaki, mau ditekuk, nggak ada problem, nggak ada sebenarnya. Yang penting pada saat dia naik udah lurus gitu.
Paham ya? Jadi cuman kita belajar step by step nih. Oh, awareness-nya di sini, nanti feeling-nya kayak gini, gitu. Itu nanti udah dapat semuanya. Kalau udah dapat awareness-nya semua ya, teman-teman mau naik 2 kaki kek, mau naik kakinya dibuka kek, pokoknya itu nggak jadi masalah. Yang penting awareness itu kan udah bermacam variasi gitu loh. Nggak jadi masalah. Yang penting awareness-nya membawanya itu tahu gitu loh. Oh, ini kalau kaki satu kayak gini feeling-nya. Kayak gitu ya Bu Rita. Jadi nggak apa-apa. Bu Rita boleh kaki yang lurus, nanti diusahakan kaki satunya belajar untuk lurus. Yang penting kaki di atasnya lurus. Kayak tadi siapa? Ana belum lurus tuh dua-duanya, tapi dia udah di bawahnya udah dapat ya. Sehingga kaki di atas dia maunya nekuk terus gitu, nggak mau lengthening. Nah, itu agak sukarannya di sana sih sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau kakinya udah dari bawah udah lurus, memang memudahkan gitu loh. Jadi banyak plusnya ya, banyak minnya gitu loh. Jadi kita mau pilih yang mana gitu loh. Semuanya itu bisa dihandle kalau kita ada awareness-nya, ada. Mau kaki ditekuk kayak mau kaki lurus, awareness-nya gitu loh. Tapi kan kita belajar dari step awal. Paham ya? Oke. Paham? Nah, mau sirsasana mau seperti apa? Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Udah mulai dari tadi. Sekarang kita akan buat Adho Mukha Vriksasana. Kita ulang lagi. Tangannya lurus, kakinya lurus. So, kakinya lurus, boleh. Dorong kayak tadi ya. Jadi ngedorongnya ke atas. Ngedorongnya ke atas. Ya, ngedorongnya ke atas kakinya. Jadi kalau misalnya kaki satu, ini. Kelihatannya, oke, di sini mungkin ya. Nah, kan tadi sudah awareness-nya adalah kakinya dorong ke atas, lurus. Ini kaki dorong ke atas. Yang penting step awalnya, mau teman-teman lempar, mau di tengah, mau di tembok, nggak jadi masalah. Yang penting kakinya adalah lurus dulu. Belajar lurus awareness-nya. Nanti mau kakinya mau ditekuk, lempar, nggak jadi masalah. Ya, itu teman-teman kalau udah awareness, udah dapat mau seperti apa nggak masalah. Oke, udah bisa. Oke, ini teman-teman ini lurus nih. Ini ngedorong kan tadi ya. Ini ngedorong nih. Ini ngedorong. Oke, jadi shifting. Ini ngedorong, dorong ini ke atas nih. Shifting badannya ke depanin dulu. Tuh, ke depan baru dorong. Nah, dia langsung angkat. Gampang kan angkatnya? Ya. Dorong. Jadi ngikutin lurus. Action. Ngedorong. Jadi naiknya gampang. Nah, supaya naiknya gampang, badannya shifting dulu ke depan. Yang tadi saya bilang kalau elbow itu 90 degree, kalau ini teman-teman merasakan berat di tangan, baru dia action, kakinya ngedorong. Paham? Bedanya di situ. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuman bedanya tangannya lurus, kita lurus ngerasain dulu berat di tangan, baru take off. Sama elbow yang waktu sirsasan kayak tadi juga sama, ya, sama seperti tadi. Oke, yuk buat, silakan. Naik dulu kakinya, dorong dari kaki bawah, ngedorong kaki ke atas. Ah, masih nekuk, if on. Masih nekuk tuh. Iya. Mana? Yo. Belum ngedorong, belum kakinya ngedorong itu. Nah, bagus semua Bina bisa naik tuh. Ayo. Mbak Vera, jangan jadi arch. Dorongnya ke atas. Ivon, masih ditekuk. Jangan dulu, nanti kalau udah bisa baru. Ana, tekan tangannya, jangan terlalu ke depan, jauh itu.
Agnes. Up, dorong. Hup, bagus. Nah, dorong terus ya kaki di atas, dorong, dorong. Ya, bagus. Tuh, Vera dapat. Yes. Nah, tapi masih Mbak Vera masih ada arch, mungkin masih sakit bahunya ya. Tapi ya benar, dorong kakinya lean ke atas ya, dorong ke atas. Mbak Wina, yuk, tahan, bagus. Ivon. Agnes, kenapa jadi nggak bisa naik? Bisa naik. Burita buat Arda, Burita buat Arda, Arda pakai kaki di tembok. Bagus, Mbak Vera, pas di tengah. Oke. Turun, turun semuanya. Dah, lihat kemari dulu. Dengerin. Dengerin. Nih, ada semua kecenderungan. Dengar, saya tahu ya. Ngerti kok, ngerti. Karena kan kita ngalamin juga ya. Saya juga ngalamin. Jadi gini, teman-teman, itu kecenderungan itu kaki nih. Kaki nih, kaki saya nih, misal kaki nih. Ini kan segini. Misal kaki saya udah naik satu nih. Kakinya di bawah nih ya. Yang neken tuh ini. Ini ikutnya harusnya dorongnya ke atas. Ke sana. Bukan kemari. Paham? Ini kaki saya udah di atas, udah lurus. Kaki satu di bawah. Ini nekuk, ini ngedorong harusnya gini. Ini nekuk yang di bawah, ini harusnya begini. Hop, ke sana. Kayak tadi Mbak Vera tuh udah lurus tuh dia. Dia nggak ke belakang begini. Jadi nggak. Ini rata-rata teman-teman mau melempar begini. Ya udah pasti kalau gerakannya kita melempar ke belakang, udah pasti ya jatuh. Ya pasti jatuh lah. Orang gerakannya ke sana kok. Tapi kalau kita gerakannya kita berusaha mendorong, tekan dari tangan dan kaki untuk mendorong ke atas gini. Hup. Di tengah badan kita gitu loh. Nggak ada ke sana. Benar. Oke, coba lihat Mbak Vera. Mbak Vera lihat. Buat Mbak Vera nih. Ya. Tadi saya dari teman-teman ini lihat nih, Mbak Vera dia udah ngedorong kakinya tapi ke atas dia. Coba sebentar. Nih, lihat dorong. Ini kan kaki nih kan kaki satu tuh. Dia ngedorongnya ke atas. Hop. Ada gerakan ngedorong tuh. Stop di situ. Nah. Ya, dia tidak melebihi gitu loh, tidak melebihi ke arah berusaha untuk ngelempar. Paham? Meskipun kita pakai wall, tapi awareness-nya jangan ngelempar ke wall. Nah, itu yang sering terjadi gitu loh. Akhirnya apa? Ya, akhirnya terbiasa untuk ngelempar. Di situ adalah mendorong kaki ke atas, bukan melempar kaki ke belakang. Coba, benar nggak kata-katanya? Mendorong kaki. Iya. Ya, oke. Ulang, mendorong kaki. Even itu nanti mau ke belakang, tapi kita mendorong kaki. Udah. Yuk buat. Burita setengah aja. Dorong dari kaki bawah. Agnes, kaki satu naik dulu. Nah, pas tuh Mbak Vera. Good. Iya. Jadi pas stop di tengah dia. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Saya pasti tahu-tahu teman-teman ngerti kok. Cuman pada saat prakteknya bingung ya. Ini ngedorongnya gimana? Saya tahu kok. Ayo ulang lagi. Oke.
Lihat lagi dah. Sini nih. Lihat saya kemari. Sini. Ya, liatin. Oke. Jadi gini, teman-teman. Nih. Ini kan. Nah, ini kan udah shifting nih. Ya, dan ke depan nih. Saya berat badan kasih ke depan dulu baru. Nah, ini kan kaki nih. Nah, ini kan lurus. Ini dorongnya itu harusnya ke atas, teman-teman. Bukannya memang saya turun gini, tapi pada saat ini saya akan mendorong sesuai dengan kaki saya. Pokoknya feelingnya ke sana, bukan ke sana, ke sana. Jadi kalau misalnya ini, nih tekuk ini dorong, tuh mendorong ke atas tuh, gitu loh, ke sana tuh mendorong. Ya, pikirannya jangan kemari, pikirannya ke sana. Kaki lid itu ke sana. Paham? Jadi kita bisa stop di tengah. Kalau kita berpikirnya untuk melempar, sampai kapanpun akan lempar ke sana. Ke sana, tapi ke sana. Luruskan dengan tangan, sambil tangan neken, kaki ke sana. Paham? Ulang. Saya rasa teman-teman pasti bisa, cuma pada saat prakteknya, kok lempar lagi gitu ya. Nggak apa-apa, mau ditekuk sebenarnya kan tadi bisa, sebenarnya boleh. Ya, bisa, tapi kedorong ke atas gitu loh. Oke, buat lagi. Dorong ke atas, Agnes. Iya. Berita buat Ivon, dorong ke atas. Ke atas, dorong dibiasakan. Ganti kaki kanan kiri. Robina ganti kaki kanan kiri. Ayo, jangan ke belakang. Vera, jangan ke belakang. Biasakan lurus ke atas. Udah apa? Puasa. Udah nggak kuat. Cukup 3 kali. Cukup 3 kali. Bagus Agnes. Agnes dorong. Masih ada sedikit ke belakang. Jadi aktifkan kakinya tuh. Ya, Mbak Vera, stay. Good. Yeay. Lagi Mbak Vera, lurus. Pak, itu kepalanya tuh sebetulnya saya tuh kan masih suka ngejeduk gitu loh Pak ke tembok. Di situ kalau udah di atas kita tuh seharusnya tuh ngadepnya kemana sih? Saya tuh masih bertahan di kepala tuh Pak, masih menahan di tembok gitu loh. Jadi tuh kalau lama lumayan juga tuh kepala di tembok karena kayaknya masih bertumpu karena mau jatuh kan, masih bertumpu di kepala. Padahal kaki tuh udah tendang gitu kan. Meskipun ngadepnya tuh harusnya kita nggak lurus begini atau emang begini sih Pak kepalanya? Pandangannya di Ya, bawah, pandangannya. di antara jempol. Oh, kalau kita udah di atas, kakinya udah di atas, pandangan kita di antara. Oh, oke. Jadi jadi kebanyakan rata-rata memang kepalanya mau begini, harusnya lebih. Ya, kita tuh kadang-kadang itu memang kebiasaan juga memang kepalanya. Jadi ini loh pandangannya, teman-teman, jangan di luar ini, di atas ini jangan. Tapi saya nganjurin, lihat jempol tangannya, udah pas itu di tengah, ya. Kalau misalkan yang strong di dia punya bahunya, mungkin dia agak naik sedikit, dia bisa strong, bisa nahan di bahu. Sebab kalau angkat kepala kan otomatis kaki kan jatuh kemari, maka dia akan menjaga kakinya bisa ngedorong. Jadi harus kuat tangannya menekan. Jadi kalau mau yang simple ya ringan, ya kepalanya pandangannya di bawah jempol di sini, di bawah pandangan. Pokoknya kalau pandangannya ke jempol aja deh, jempol tangan pandangannya, itu akan membuat ringan. Kalau kepalanya naik jadi arch gitu. Ya. Oke. Good.
Buat Paschimottanasana. Paschimottanasana. Sit on the blanket boleh. Head down. Oke, come up. Oke, kakinya cross the leg. Swastikasana. Bend forward again. Dorong ke depan badannya. Okay, come up, change cross of the leg. Oke, come up. Savasana. Tidur, Savasana.
Sorry, very jelek. Your common abdomen. And turn body to the right side. On your eyes. Press your left palm on the floor and come up. Thank you, namaste. Oke, kita foto. Siapa yang mau foto? Siap semuanya? Gurita. Ya. 1, 2, 3. Yeay. Selamat pagi semua. Coy, gongsi bacoy. Kyanghi, Kyanghi. Thank you, Mbak Didi. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Kongsi, Vera. Kongsi. Angponya coba dilempar. Ya, kalau dilempar. Lempar aja, lempar. Oke, thank you ya. Terima kasih, Kak. Ya.